Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Prameski Putri, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang sudah saya pelajari dan saya pahami selama 1 semester pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada nomina. Nomina adalah kata benda yang mengacu kepada nama orang, nama tempat, atau objek lainnya. Di dalam struktur kalimat, nomina menempati fungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap lainnya ketika predikatnya adalah sebuah kata kerja. Nah, nomina ini hanya dapat diingkarkan dengan kata bukan. Selain itu, nomina juga selalu diikuti oleh kata sifat, baik secara langsung ataupun menggunakan kata hubung berupa yang. Contohnya, mawar yang indah. Mawar adalah nomina, yang adalah kata hubung, indah adalah kata sifat. Kata benda ada kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar berarti kata benda yang belum mendapatkan imbuhan. Contohnya, rawat, meja, dan pensil. Sedangkan kata benda turunan berarti kata benda yang sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya, perawat. Kata benda ada juga yang konkret dan ada juga yang abstrak. Kata benda konkret berarti dapat dirasakan oleh indera manusia. Contohnya, meja dan tempat pensil. Sedangkan kata benda abstrak berarti kata benda yang tidak dapat dirasakan oleh indera manusia, contohnya keyakinan dan kesenian. Identifikasi diri merupakan kata benda yang digunakan untuk menamai sesuatu untuk memberikan sebuah identitas diri. Nah, di identifikasi diri ada yang namanya nama diri. Nama diri itu terdiri dari nama Tuhan, nama personal, nama yang berhubungan dengan kalender, nama benda geografis, dan nama benda pada umumnya. Di dalam identifikasi diri, kita harus memperhatikan lingkungan juga agar kita tahu kalau nama teman kita nih mengandung pangkat akademisnya, status sosialnya, ataupun gelar kekerabatannya. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang biasanya kita gunakan untuk menyapa orang lain. Di dalam kalimat sapaan, kita harus memperhatikan umur, status sosial, dan juga keakraban. Ada contoh kalimat sapaan untuk teman sebaya, yaitu Hai Anis, bagaimana kabarmu? Nah, Anis di sini merupakan kalimat sapaan untuk teman sebaya. Anis juga termasuk nomina karena mengacu kepada orang. Kemudian ada contoh kalimat sapaan untuk orang tua, yaitu Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Nah, Paknya di sini merupakan kalimat sapaan. Dia juga termasuk ke dalam nomina karena mengacu kepada orang. Selanjutnya ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan percakapan yang terjadi antara dua atau lebih orang dalam suatu cerita, film, ataupun kegiatan lainnya. Selanjutnya ada prolog. Prolog adalah gambaran umum dalam suatu cerita. Jadi letak prolog itu selalu ada di awal cerita. Biasanya di dalam prolog itu berisi sinopsis. Sinopsis terkait dengan tokoh dan konflik yang nantinya akan diceritakan dalam cerita tersebut. Sedangkan epilog merupakan penutup dalam suatu cerita. Jadi epilog itu letaknya selalu di akhir, di mana di dalam epilog biasanya berisi kesimpulan, nasihat, dan juga amanat. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Membaca merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari suatu bacaan. Jenis membaca itu ada dua, ada membaca nyaring dan ada juga membaca dalam hati. Membaca dalam hati terbagi lagi menjadi dua. Ada membaca ekstensif atau membaca secara luas dan ada membaca intensif atau membaca secara saksama. Membaca ekstensif itu seperti membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan membaca intensif seperti membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa.
Nah, ada juga yang disebut dengan membaca petunjuk. Biasanya kita membaca sebuah petunjuk untuk mendapatkan informasi dari suatu arahan. Contohnya, ketika kita ingin minum obat, maka kita akan membaca terlebih dahulu aturannya agar kita mengetahui aturan pemakaian dosis obat tersebut. Selanjutnya ada membaca puisi dan prosa. Puisi merupakan salah satu karya sastra berupa pengekspresian diri seorang penulis melalui kata-kata yang indah. Dalam membaca puisi, kita dianjurkan untuk ekspresif agar pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis dapat tersampaikan dengan baik kepada para pendengar. Sedangkan prosa merupakan salah satu karya sastra berupa cerita rekaan atau cerita fiktif. Contohnya seperti cerpen. Nah, dalam membaca prosa kita dianjurkan untuk enjoy atau santai agar pesan yang disampaikan pun dapat diterima dengan baik oleh para pembaca dan para pendengar. Yang selanjutnya yaitu menulis huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung merupakan kegiatan untuk menulis huruf bersambung atau membulat-bulatkan huruf tanpa mengangkat alat tulis. Nah, kegiatan ini sangat cocok untuk meningkatkan perkembangan psikomotorik anak, sehingga akan sangat tepat jika diajarkan sejak kelas rendah. Biasanya di kelas rendah, menulis huruf tegak bersambung ini akan dibantu oleh buku halus garis 3 atau buku halus garis 5. Selanjutnya yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan sebuah penyajian data secara ringkas dari karangan dasar. Nah, dalam membuat ringkasan, kita harus mempertahankan karangan dasarnya. Karena tujuan ringkasan hanyalah meringkas gagasan-gagasan yang ada di dalam karangan dasar. Berbeda dengan ikhtisar, di mana bertujuan untuk mengambil inti-inti dari karangan dasar, sehingga ketika kita membuat ikhtisar, kita tidak perlu mempertahankan karangan dasarnya. Bahkan kita bisa menambahkan pendapat kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri di dalam sebuah ikhtisar. Yang selanjutnya yaitu parafrase. Parafrase merupakan kegiatan menguraikan kembali kalimat aslinya tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Sehingga dalam membuat parafrase, kita dianjurkan untuk banyak membaca dan mampu mengubah sebuah kalimat, tetapi tidak boleh mengubah maknanya. Yang selanjutnya yaitu surat. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang bisa digunakan oleh suatu lembaga ataupun individu. Surat terbagi menjadi dua, ada surat resmi dan surat pribadi. Nah, surat resmi biasanya terikat oleh aturan penulisan, seperti harus adanya kop surat, nomor surat, lampiran, dan bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan EYD. Sedangkan surat pribadi tidak terikat oleh aturan penulisan. Bahkan bahasa yang digunakan pun bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu formulir dan kwitansi. Formulir merupakan selembar kertas yang berisi data atau informasi diri yang nantinya harus kita isi. Biasanya formulir ini kita gunakan untuk mendaftar sesuatu. Sedangkan kwitansi merupakan selembar kertas sebagai bukti pembayaran atau bukti transaksi. Oleh karena itu, di dalam kwitansi biasanya terdapat nama penerima dan juga nominal transaksi atau nominal pembayaran. Nah, materi yang terakhir yaitu pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di hadapan umum atau di hadapan orang banyak untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada di pikiran kita secara tersusun atau sistematis. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pidato, alangkah lebih baiknya kita menyusun terlebih dahulu naskah pidatonya agar apa yang kita sampaikan kepada orang lebih tersusun. Sekian penjelasan materi yang sudah saya pahami dan pelajari selama 1 semester. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.